Ya, selamat malam. Berikut ini tutorial bagaimana cara kita melunasin retur ke invoice. Ya, sebelumnya harus pahamin dulu eh, sistem kerja di perusahaannya. Nah, di mana untuk perusahaan kita, ini kita menerapkan sistem pelanggan boleh melakukan tukar barang, di mana kita melayani hal tersebut. Contoh ya, misalnya pelanggan beli 5 barang. Nah, di mana satu barang tersebut pelanggan merasa bahwa barang itu cacat ataupun barang tersebut salah size yang dikirim ataupun yang dikirim salah warna. Nah, pelanggan tersebut bisa melakukan proses penukaran ke kita. Nah, untuk hal ini maka prosedurnya adalah kita harus terima barang returannya dulu yang mau ditukarkan. Setelah barang returan ditukarkan, kemudian kita mengirimkan barang yang benar, barang yang sesuai. Nah, supaya ke tracking dengan baik dan benar, maka nomor pesanannya diinput dengan nomor pesanan yang sama. Nah, contoh orderannya yaitu ini. Jadi kita punya orderan, itu Lazada, dengan nomor order sekian. Nah, untuk kasus tukar guling, maka pasti di Jubelio itu untuk nomor orderannya itu pasti akan ada 3. Yang pertama, itu fakturnya. Jadi faktur orderan dari marketplace. Ini adalah faktur orderan dari marketplace. Yang kedua, yaitu barang yang salah direturkan. Retur barang yang salah. Dan yang ketiga adalah faktur pengiriman barang yang di faktur pengiriman barang ulang atau di sini kita sebut faktur tukar guling. Di mana nilai barang yang ini dan yang ini, nilai barang retur dan nilai barang yang dikirim itu identiknya adalah sama, kecuali untuk beberapa tukar size itu bisa mengakibatkan nilai returnya itu berbeda, karena untuk barang yang dengan size yang lebih besar itu harganya lebih mahal. Misalnya barang yang diretur adalah 100 dan kemudian itu size M ditukar dengan size XL atau size L yang mana harganya adalah 120. Nah, maka untuk retur dan faktur yang dikirim itu ada selisih harga kan? Dan jika terjadi hal seperti ini, pelanggan akan diminta untuk membayar kembali kekurangannya. Nah, 20 ribunya itu akan ditransferkan oleh pelanggan. Nah, tetapi pada kasus normal itu tukar size, tukar barang yang benar, tukar barang yang baik, itu harganya adalah sama seperti ini. Jadi Lazada nilai invoice-nya 749. Nah, kemudian barang yang ditukar adalah 447 dan barang yang dikirim adalah 447. Ini ada nilai. Nah, umumnya returnya sama. Nah, untuk kasus seperti ini adalah returannya harus dilunaskan dengan faktur tukar gulingnya, bukan dengan faktur internalnya ya, bukan dengan faktur marketplace-nya. Faktur marketplace dilunasin dengan uang dari marketplace. Tapi untuk returan tukar gulingnya dilunasin dengan faktur tukar gulingnya. Nah, ini jangan sampai salah. Kalau salah, nanti pada waktu kalian melunasin dari marketplace, misalnya ini dilunasin dengan returannya, maka nilai invoice-nya akan lebih rendah daripada uang yang diterima dari marketplace. Akan ada selisih. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi pelunasannya harus benar dan sesuai. Oke, sekian tutorial untuk awalnya. Dan sekarang kita langsung ke caranya gimana ya. Nah, kemudian kita buka, kita masuk ke modul accounting, kemudian ke modul faktur, kemudian ke proses retur, kemudian kita pemotongan faktur, kemudian kita plus tambah baru.
Nah, kemudian di sini kita harus eh, kebetulan ini kemarin tuh ada salah input ya. Jadi kita hapus dulu supaya bisa diinput ulang. Ini adalah tanggal 10. Nah, ini kita hapus dulu aja. Jadi saya supaya bisa contohkan tutorialnya. Nah, ini salah ya. Jadi ini fakturnya dilunasin dengan returannya. Jadi ini bukan faktur tukar gulingnya. Jadi makanya nilai fakturnya berkurang tuh. Nah, kalau misalnya ini terjadi di waktu-waktu pelunasan marketplace, maka nilainya nggak sama. Kita hapus. Udah, udah, kenapa nggak bisa ya? Hmm, hmm, hmm. Oke, nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa, saya langsung dari buka aja ini orderannya. Langkah yang pertama adalah menginput nomor returnya. Kita masukkan SIM nomor returnya. Setelah itu kita masukkan nomor fakturnya. Nah, jika salah begini, kita bisa ganti nomor fakturnya ya. Jika salah begini, kita bisa ganti nomor fakturnya dengan nomor yang benar yang kita mau lunasin. Jadi kita nggak hapus, kita ganti langsung. Nah, nilainya adalah sama dan kita tekan tombol save. Tadi saya udah tarik untuk piutang. Efeknya misalnya begini, ya ini akan ada outstanding setelah pelunasan returannya. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, kemudian kita mau contohin gimana cara pelunasan returannya. Kita cari yang bulan sebelumnya ya. Kita cari bulan 12 aja coba. Kita cari bulan 12. Pasti banyak returannya ya. Kita coba lunasin. Jadi langkah untuk pelunasan retur, kita harus buat dulu, ambil dulu semua nota returnya ya. Kita pindahkan ke sheet lainnya. Jadi kita pindahkan ke sheet lainnya. Nah, kemudian dari sini kita akan bereskan satu persatu untuk returannya. Jadi kita dari list ini kita akan melakukan pelunasan one by one dari returannya. Jadi kita ambil, jadi kita buat list dulu nih apa yang mau kita kerjain. Jadi returannya kita pindahkan ke sheet lainnya. Nah, kemudian kita ambil nomor pesanannya, kemudian kita cek ke data. Jadi kita cek ke data, ini adalah returan tukar guling atau returan full atas pesanan. Nah, ternyata ini adalah returan tukar guling. Jika hal ini terjadi, maka sekali lagi ya, jangan dilunasin dengan faktur dari Shopee-nya. Jadi kita akan bisa membedakan sini. Kita lihat channelnya ya. Shopee internal. Nah, kalau misalnya ini begini, ini pasti ada tukar guling kan. Dan ini juga ada kodenya, coba dilihat. Ini ada -2 ya. Ini adalah faktur tukar gulingnya. Jika ini terjadi, maka
kita harus lihat, nilainya berapa ya, harus sama juga nih. Kalau misalnya nggak sama, kita harus cek apakah terjadi, tukar yang mengakibatkan pelanggan harus membayar lebih dahulu kekurangannya. Jika memang ada seperti itu, tetap hal yang sama dilakukan dan returnya dilunasi dengan faktur tukar gulingnya. Misalnya ini di atas faktur tukar guling 120.000, returannya 100. Ada selisih 20.000 dong. Nah, returnya dilunasi dengan faktur, sisa faktur adalah 20.000. Nah, 20.000 nanti akan ada uang masuk di bank, kita buat pelunasan uangnya dari bank. Nah, jika ini itu kita akan lunasin fakturnya ini. Nah, kita ambil nomor SR-nya ya yang mau kita lunasi dan ini adalah 8 Desember. Nah, untuk pelunasan kita klik tombol tambah baru, kemudian untuk pelanggannya kita pilih Shopee. Kita pilih Shopee. Nah, kemudian untuk tanggalnya kita isi dengan tanggal yang sesuai yaitu tanggal 8 Desember. Tanggal pelunasan pemotongan tanggal 8 Desember 2022. Oh, oke. Kita pilih yang Shopee huruf besar berarti, bukan huruf kecil. Nah, kita masukkan nomor eskalatornya, kemudian kita masukkan nomor invoice-nya. Ingat, jangan salah. Yang dimasukkan adalah faktur tukar gulingnya. Nah, kemudian kita masukkan nomor invoice-nya. Kita lihat nomornya, nominalnya sama, kita klik tombol simpan. Oke, kita contoh sekali lagi ya. Jadi ini kita udah bereskan. Pelunasan method. Nah, kita pilih yang lainnya. Ya, oke. Saya coba nomor yang ini ya. Kita lihat ini tukar guling atau biasa ya. Nah, ternyata tukar guling lagi nih, ada nomor minus 2-nya. Maka yang kita harus lunasin adalah retur dengan faktur tukar gulingnya. Dan kita lihat nominalnya dan ini udah sama. Kita bisa langsung buat pelunasan. Nah, kita lihat ini tanggal 16 Desember. Oke, kita buat tambah baru. Kita masukkan 16 Desember. Tanggal 16 Desember. Nah, kemudian pelanggannya kita harus pilih dulu. Shopee yang huruf besar ya. Nah, kemudian kita masukkan nota returnya. Nah, kemudian kita masukkan invoice-nya. Invoice-nya sekali lagi jangan salah, invoice tukar guling ya. Nah, oke. Nah, demikian tutorial bagaimana cara melunasin returannya. Terima kasih.